Ya, oke guys, baik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini apa nih? Rabu, 21 Februari 2024 ya. IHSG dalam posisi ya turun, nggak masalah ya. Pas ada yang TP kemarin, ntar juga balik lagi. Ya, hari ini gue pengen bahas laporan keuangannya BNGA ya, Q4 2023. Iya, di mana hari ini saking hebohnya sampai naik 5%. Wow gitu ya, sampai naik 5,05%. Ya selamat buat lo yang juga udah cuan dan ini nanti juga mau bagi dividen. Kalau gue mandang ya guys, 2024 ini kemungkinan cerah, kemungkinan kalau gue mandangnya ya. Kalau asal nggak ada faktor X aja ya, harusnya gitu. Tapi tetap pantau ya namanya. Ya itu aja sih kalau kata gue. Ya dengan terpilihnya presiden baru juga, ya menurut gue arahnya sih lebih positif lah. Terserah lah orang mau ngomong apa, pokok menurut gue begitu. Oke, BNGA ini punya pemerintah Malaysia ya guys. Jadi ini fix punya pemerintah Malaysia. Harusnya nggak mungkin lah pemerintah Malaysia mau bikin bank ini bangkrut sehingga pemerintah Malaysia tuh kehilangan muka itu satu ya. Nah, itu bisa jadi satu faktor pertimbangan gitu ya bahwa investasi di Bank Niaga cukup aman gitu ya. Dan ini juga termasuk bank yang berpotensi sistemik di Indonesia. Sehingga menurut peraturan negara kita, bank seperti ini tuh nggak ada kata opsi bangkrut, harus diselamatkan lah. Nah, itu juga yang membuat harusnya sebagai investor lu menjadi semakin lebih aman. Tidak 100% bebas risiko ya guys. Ya 99% lah seperti itu. Ya. Oke, kemungkinan kalau misalnya Q1 2024 dia naik lagi laporan keuangannya BNGA, ya akan terbang lagi seperti itu. Ya, memang kayaknya udah waktunya perbankan manggung ya setelah sempat corona kemarin dia tuh malu-malu mau naik itu malu-malu gitu. Sekarang memang waktunya udah terbang ya. Nah, lo yang kemarin ngikut-ngikut ambil di bawah-bawah ya waktu pada crash itu di tahun dari 2020 sampai 2022 yang naiknya malu-malu malu-malu itu ya. Ya sekarang lu ya udah nuai lah. Di saat yang lainnya pada takut, lu pada tetap stay di Big Bang dan ya akhirnya lu menikmati sekarang. Udah ada yang beggar nih udah pasti BNGA nih, udah pasti lah, udah banyak yang beggar lah kalau udah 2080 mah. Udah banyak yang beggar, yang udah tersenyum-senyum gitu loh. Oke, BNGA ya gue nggak perlu jelasin lagi kayaknya baru kemarin deh gue bahas ya. Tapi ya udahlah gue jelasin aja kali aja yang baru baru nonton gitu ya. Jadi ini dipegang oleh CIMB Group 91%, lembar beredar 24 miliar, sekitar segitulah. Masyarakat 7,74%. Pak Lo enak banget ya Pak Lo, habis serok di 1.500 Pak Lo Kenghong bread harganya udah 2.000, udah enak banget ya. Enak dia Pak Lo ya itulah ya. Oke, nah lo yang nanya, wah mana nih laporan keuangannya kok belum nongol ya? Ada di situsnya ya, tapi laporan keuangannya masih bentuknya gini ya. Tapi ya udah bisa lah arah-arahnya. Oke, eh dia ini rutin bagi dividen ya 6 tahun terakhir, 7 tahun terakhir lah ya. Udah rutin bagi dividen. Dulu sempat dipegang grup Lipo gitu kan, dividen history BNGA. Dulu sebenarnya sempat dipegang grup Lipo ya. Setelah itu ya sekarang pure sekarang yang pegang, setahu gue ya yang pegang ini murni pemerintah Malaysia sekarang ya melalui CIMB Group. Ya itu CIMB Group tuh SWF-nya Malaysia lah begitu. Ya nggak salah, bagus lah, kreatif. Investasi sampai ke Indonesia ya dapat cuan ya bawa pulang ke negaranya, pinter itu namanya. Ya oke. Em, ya pokoknya intinya dia memang sempat ada periode lama nggak bagi itu ya dulu ya. Dari 2012 sampai 16 yang 17 yang kita nggak tahu itu kenapa. Ya gue mungkin kalau mau cari tahu harus ngulik-ngulik lagi nih panjang ya pokoknya. Tapi intinya yang penting dia 3 tahun terakhir tua gak 4 enam ya, tambah ini 7 tahun terakhir sudah rutin bagi dividen dan
5 tahun terakhir sudah besar DPR-nya ya. Dan dari omongan di rootnya berapa sebulan lalu dia udah janji bakal kasih 60%. Jadi harusnya lu nggak usah takut nih RUPS kan 28 Maret ya katanya ya BNGA RUPS. Gue lupa lah berapa ya pokoknya segitu. Ya, jadi udah janji John. Ya, oke. Ya, kita akan bahas laporan keuangannya. Nah, yang di luar ekspektasi gue adalah ternyata labanya tembus 6,5 triliun. Gila ya. Kemarin gue ekspektasi sih cuma 6 triliun kalau hitung-hitungan ya. Ternyata dia melampaui ekspektasi ya. Makanya hari ini dia naik 5% gitu loh. Karena laporan keuangannya sangat-sangat melampaui ekspektasi gitu loh. Oke, ekuitasnya John kita lihat dulu BNGA 41 triliun, 43 triliun, 45 triliun dan sekarang 49 triliun ekuitasnya ya. Oke, 8 persenan. Lembar saham beredar 24 miliar ya. Ini udah gua tambahin sama apa private placementnya Pak Lo lah yang kemarin ya. Udah seginilah kira-kira. Oke, book value-nya saat ini ada di angka mana dia? Book value-nya itu 1.780 ya. Oke, sorry bukan. Book value-nya ini ada di 1.976 BNGA ya. Gila gede banget book value-nya John ya. Dan harga saat ini ada di 2080 ya. PBV berapa tuh? Ya 75% ya. Sorry, PBV-nya 1,05 ya. Oke. Laba 2 triliun, lalu naik 4,1 triliun, lalu naik 5 triliun, dan sekarang 6,5 triliun terjadi peningkatan 29%. Iya, gede banget. Kemarin yang paling gede naik Mandiri ya, bisa 34%. BNG ini 3,29. Ini termasuk gede, karena gue lihat BRI juga cuma 17%. BCA 19% kalau gue nggak salah. Ini gede ya. Nah, BNG ini produknya keunggulannya apa ya? Nih katanya nih ya, katanya kan dia nggak ada biaya bulanan. Ini yang gue denger-denger. Terus gue kalau punya kerabat yang KPR nih biasanya nih, mereka ketika di suku bunga tinggi itu mereka oper guys, oper kredit. Apa ya? Ya pakai BNGA. Jadi oper ke BNGA gitu lah. Di BNG yang lunasin dan sisanya mereka tinggal lunasin bunganya ke Bank Niaga gitu. Lebih murah katanya. Nah dia lakunya di situ guys. Kalau gue lihat ya, lakunya BNG tuh di situ. Ya. Terus apa lagi ya? Ya kayaknya banyak ya. Ya lu yang yang tahu boleh spill-spill di komen lah. Ya. Nah itu dia lakunya di situ. ROE 13%. Oke. Nah, IPS-nya ini dia udah tembus 263 ya. Tahun lalu cuma 202, sekarang 263, gede banget naiknya. Dividen 44, 94 kemarin 115 di 9,7% yieldnya. Sekarang nih kemungkinan, karena kan kemarin kata udah janji bagi 60% ya. Berarti kira-kira tahun ini nih, bentar lagi lah, 2 bulan lagi cairnya lah, 263. RUPS udah keluar soalnya. Kali 60% ya, lo akan dapat 100. Oh lebih gede ya dari perhitungan gua kemarin, 157. 157. Iya. Ya yield masih 7,5% ya, gila. Memang di harga sekarang masih dapat 7,5% loh. Dahsyat ya. Oke. Untuk ukuran bank ya biasanya yang bertumbuh tuh yield 7,5% biasanya masih tergolong salah harga biasanya. Ya udah mulai stabil kalau udah di yield 45%. Udah mulai stabil biasanya harganya. Ya. Nah, harga waras ya John ya untuk kinerja sekarang Q4 ya. Ini kali 10 aja. 263 kali 10 ya. BNGA itu baru mahal kalau dia nyentuh harga 2.630 ya. Ini kalau dari PS.
Kalau dari dividen tadi 157 ya, berarti kali 10, 1.570 sama kali 20, 3.140. Ya. Jadi BNG kalau lo ngitung dari dividen dia baru mahal kalau ada di angka 3.140 ya. Ya, jadi kalau orang beli di 3.000 pun sebenarnya masih masuk akal untuk saham ini karena lo masih dapat 5%-an. Itu maksudnya guys ya. Yang meningkat karena kinerja, ya lama-lama harga makin naik kan karena kinerja. Ya kinerja juga harus dibuktikan dengan dividen gitu loh. Sehingga gini loh Johnny. Kenapa dividen itu jadi penting? Ya, karena ada orang-orang guys yang duitnya miliaran, itu dia tuh butuh kepastian, mindsetnya beda sama yang puluhan juta duitnya beda. Kalau kita masih jutaan dan puluhan juta, kesannya maunya capital gain mulu kan, maunya berjudi-judi. Tapi kalau orang yang duitnya udah banyak, ya 2M, 5M, 10M, yang kayak gitu-gitu, dia cari lebih kepastian, John. Dia nggak bakalan mainan di goreng-gorengan. Enggak, dia nyari yang pasti-pasti. Nah, kalau ketika dia sudah menemukan sebuah emiten yang pasti gitu ya, yang tingkat kepastiannya bisa sampai 99% dalam memberikan dividen, dan gede lagi, ya dia kan all in. Ya nggak all in lah, tapi dalam jumlah banyak. Ya kalau lo ada ratusan orang yang duitnya MM gitu ya terjadi kenaikan harga. Ya poinnya begitu John sebenarnya. Ya itu beda mindset aja, beda mindset isi. Ya makanya makanya di BRI kan transaksi harian berapa? 500 M-an kan? 500 miliar. Itu isinya kan orang-orang berduit semua. Ya, biasanya yang taruh dalam jumlah gede gitu nggak bakalan nyari-nyari saham gorengan, nggak level lah, nggak level apa? Buat mereka tuh kalau udah duit miliaran gitu ya John ya, untuk beggar 1.000% atau 2.000% tuh udah agak sulit untuk dilakukan lah. Dan mereka cukup tahu bahwa itu kurang realistis aja ya, kurang realistis. Lo harus ngebantai berapa orang kayak gitu, yang misalnya gue taruh 2M mau jadi 20M gitu, take profit 20M gitu ya, cuma 1.000% gitu kan, ya lo harus ngebantai berapa lama gitu. Kurang realistis aja gitu, apa bisa pun kurang realistis ya. Oke. Ya segini John kalau menurut gua ya harganya BNG. Nah, nanti kalau Q1 2024 ini dia ternyata labanya naik lagi, misalnya naik 20%, ya akan makin naik lagi harganya. Misalnya kalau 20% naik labanya BNG ya 3.140 kali 1,2 aja. 20% kan? Ya akan terkoreksi ke sini 3.700. Ya iya itu yang ngeri dong. Oh, berarti ngeri dong Jongnya, emang ngeri. Emang ngeri. Ya itu kalau invest di wonderful company gitu kan. Makin lama makin naik, makin naik. Ya invest sebenarnya John, lu kalau dengar kata George Soros ya, investasi yang bener tuh sebenarnya boring sebenarnya. Kalau lu udah sering investasi boring, males lihat market gitu ya. Karena lu udah tahu dalam hati lu, gue udah tahu nih arahnya kemana, udah cuan dah, udah gitu. Ya, ya akhirnya jadi boring, malas aja ngelihat gitu kan. Ini George Soros yang ngomong, bukan gue ya. Mana George Soros? George Soros, if your investment is exciting, mana dia? Kita lihat di gambar. Nah ya ini. If investing is entertaining, jika investasi itu entertaining ya, sangat menghibur gitu ya, dan kamu lagi bersenang-senang dalamnya, mungkin lu tidak akan menghasilkan uang ya. Good investing actually is boring. Justru investasi yang bagus itu sebenarnya kelihatan boring, boring aja gitu, kayak bosen. Gue lupa satu lagi yang kutipannya siapa ya. If your investment is too exciting for, ya maybe you are not investing at all, but you are gambling. Jadi kalau lu saat ini nih John, investasi lu kelihatannya terlalu sangat exciting gitu ya. Ya mungkin lu bukan lagi investasi, tapi lu lagi gambling, lagi judi. Kan orang judi kan exciting gitu. Main slot kan exciting kan. Main slot di HP kan exciting dia kan. Ya mungkin lu nggak lagi investasi. Ya investasi boring-boring tahu-tahu naik gitu. Tahu-tahu naik. Ya karena mungkin yang investnya juga udah tahu arahnya kemana. Seperti itu. Ya. Ya coba aja diinin lagi, kita sekarang lagi gambling apalagi investing ya nggak tahu ya. Masing-masing tanya. Oke guys, gua rasa gitu ya untuk CMB Niaga. Selamat buat lo yang pegang juga, bentar lagi mau bagi dividen ya. Dividen kan duit cash ya. Duit cash dari perusahaan. Fresh money yang kita dapat seperti pohon berbuah. Kita makan buahnya, pohonnya tidak kita tebang.
Sama dividen itu kita nggak perlu jual sahamnya, tetap dapat duit cash gitu, beranak. Ya kata Warren Buffett kan, saham itu, stok itu produktif aset, aset yang berproduksi. Kalau emas, emas tidak produktif aset. Emas begitu aja ya, emas begitu, kalau lu cuan harus jual kalau harganya lagi di atas. Selama lu nggak jual tuh emas, ya basically cuman jadi hiasan di rumah, basically ya. Nggak, per tahun kan tidak menghasilkan uang, tidak emas. Betul nggak? Sepakat nggak ya? Harus lu jual dulu kan. Jadi kalau lu misalnya nyimpen emas 5 tahun, ya 5 tahun itu lu nggak dapet duit. Kecuali lu jual emas itu. Saham beda. 5 tahun lu diemin. Dia setiap setahun sekali atau ada yang setahun 2 kali tetap kasih lu setoran. Beda dong ya. Makanya Warren Buffett bilang, ngapain lu invest emas? Ke saham, dia bilang. Ya makanya terkaya di dunia kan rata-rata dari saham kan. Warren Buffett stabil loh kekayaannya. Jadi terkaya dunia itu ya karena saham. Termasuk yang di Indonesia juga, Pak Hartono lah. Itu kan juga dari saham, saham BCA. Oke guys, gue rasa gitu aja ya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa. Pokoknya.